Selama ini ada banyak pahlawan nasional Indonesia yang dianggap non-muslim padahal aslinya muslim. Siapa sajakah mereka tersebut? Menarik untuk dicari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Gilang Andika Ali. Ketika Belanda datang ke Indonesia, salah satu tujuan mereka menjajah Indonesia adalah ingin menghancurkan Islam. Dan salah satu cara mereka adalah dengan cara mengubah sejarah Islam, mengubah status pahlawan nasional Islam yang aslinya adalah seorang muslim. Sejarahnya diubah menjadi seorang yang bukan muslim. Pada video kali ini saya akan membahas ada beberapa pahlawan yang aslinya adalah seorang muslim, tapi sejarahnya diubah seakan-akan menjadi seorang non-muslim, bahkan diajarkan di bangku sekolah hingga saat ini. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Pertama adalah Singsinga Mangaraja ke-12. Singsinga Mangaraja ke-12 adalah pahlawan nasional yang berasal dari Batak. Beliau adalah pemimpin dari peperangan Batak, yaitu perang melawan penjajah Belanda yang terjadi pada tahun 1872 sampai 1907 selama kurang lebih 35 tahun. Di dalam internet, bahkan pelajaran-pelajaran agama, pelajaran-pelajaran sejarah, Singsinga Maharaja banyak dikatakan sebagai penganut agama Perpeguh, yaitu salah satu agama yang beriman kepada setan. Padahal Singsinga Mangaraja adalah seorang muslim yang taat. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwasanya Singsinga Mangaraja ke-12 adalah seorang muslim. Pertama, Singsinga Mangaraja adalah menggunakan kalender dalam kerajaannya, menggunakan kalender Hijriyah. Dan bukan hanya itu, beliau juga banyak menggunakan simbol-simbol Islam dan simbol-simbol Rasulullah. Bukti kedua, beliau menggunakan simbol bulan sabit dalam lambang kerajaannya. Beliau menggunakan lambang dari pedang Rasulullah SAW yang bermata dua, yang beliau serahkan kepada Ali bin Abi Thalib yang bernama Zulfikar. Tapi dalam realitanya, penjajah mengubah pedang milik Ali bin Abi Thalib yang digunakan oleh Singsinga Mangaraja itu dibalik posisinya, seakan-akan berbentuk seperti salib. Hal tersebut sangatlah tidak benar. Singsinga Mangaraja ke-12 tetap menjadi seorang muslim yang taat hingga akhir hayatnya. Beliau meninggal sebagai syuhada pada tahun 1907 tatkala berhadapan dengan Belanda. Beliau mati syahid dan dalam keadaan muslim. Pahlawan yang kedua adalah Kapitan Patimura. Beliau adalah pahlawan yang tak asing di mata kita semua karena beliau terdapat pada uang pecahan Rp1.000. Kapitan Patimura adalah pahlawan nasional yang berasal dari Maluku, Indonesia bagian timur. Selama ini kita banyak mengenal nama asli Kapitan Patimura adalah Thomas Matulesi. Apakah benar seperti itu? Padahal tidak. Nama asli beliau bukanlah Thomas Matulesi, akan tetapi adalah Lucy. Beliau adalah seorang muslim yang taat. Beliau memiliki sebuah pesantren. Bahkan selama hidupnya beliau mengajarkan agama, mengajarkan Islam. Dan di samping itu beliau banyak berperang melawan Belanda demi mempertahankan negara Republik Indonesia ketika itu. Akan tetapi Belanda yang tak suka dengan keberadaan Islam pun mencoba mengubah sejarah Kapitan Patimura dengan cara mengubah namanya dari Ahmad Lusi ke Thomas Matulesi. Sehingga ketika masyarakat Indonesia itu mendengar kata-kata Thomas, maka yang terbayangkan di telinga kita adalah orang Nasrani ataupun Kristen. Padahal itu tidaklah benar. Bahkan dikatakan marga Patimura adalah suatu marga untuk masyarakat muslim di Ambon. Kapitan Patimura
meninggal sebagai syahid, sebagai syuhada tatkala berperang melawan penjajah Belanda. Pahlawan yang ketiga adalah Raden Ajeng Kartini, seorang pahlawan nasional perempuan. Beliau adalah pemberontak terhadap sistem tanam paksa. Selama ini kita banyak mengenal Raden Ajeng Kartini adalah seorang Protestan. Padahal itu sangat tidak benar. Itu adalah suatu sejarah yang sedikit ataupun banyak diubah oleh Belanda. Padahal sejarah aslinya adalah Raden Ajeng Kartini pernah ditawari oleh Zending Protestan untuk masuk ke dalam agama Protestan. Akan tetapi Raden Ajeng Kartini pun menolak dengan alasan bahwasanya beliau bangga sebagai seorang muslimah. Bahkan beliau menganggap agama Protestan sebagai agama penjajah, agama yang dibawa oleh para penjajah dari Eropa datang ke Indonesia. Raden Ajeng Kartini memandang Islam sebagai agama perubahan, agama rakyat, karena hanya Islamlah agama yang selalu memihak kepada rakyat. Jikalau teman-teman banyak mencari foto dari Raden Ajeng Kartini, yang teman-teman dapatkan pastilah hanya foto beliau yang memakai konde. Padahal foto asli beliau tidaklah seperti itu. Raden Ajeng Kartini adalah seorang santriwati yang pernah belajar pada sebuah pesantren, dan foto asli beliau adalah seorang perempuan yang memakai hijab. Raden Ajeng Kartini terkenal dengan tulisannya yang berbunyi, "Habis gelap terbitlah terang." Kita banyak tidak mengetahui bahwasanya kata-kata "habis gelap terbitlah terang" adalah kata-kata yang Kartini buat berasalkan dari Al-Quran, dari perkataan Allah, "Minaz zulumati ilan nur", dari kegelapan menuju terang benderang. Tetapi hal itu banyak tidak diungkapkan dalam sejarah nasional kita. Banyak orang tidak tahu bahwasanya Kartini adalah seorang pahlawan yang sangat terinspirasi dengan Al-Quran. Mungkin sekian 3 pahlawan nasional yang aslinya adalah seorang muslim akan tetapi dianggap sebagai non-muslim, dampak dari proses kristenisasi ataupun deislamisasi sejarah yang dilakukan oleh penjajah untuk menghancurkan dan menghambat perkembangan Islam khususnya di Indonesia. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat apa yang tadi saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.